Tidak ada yang sanggup ketitipan Akbar. Saudara sendiri juga kadang-kadang angkat tangan. Malah sampai sekarang Akbar masih terapi obat seumur hidup. Kalau misalkan lepas umur Akbar, nggak ada. Pagi yang datang menjadi sebuah kesibukan lazim bagi keluarga yang memiliki seorang anak untuk beraktivitas. Seperti yang dialami Nenti Mulyanti, seorang ibu warga Kelurahan Cijangkar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Setiap pagi, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, ia harus bersiap mengurus Maulana Akbar, putra sulung yang masih berusia 13 tahun untuk pergi bersekolah. Selain memakaikan baju anaknya, Nenti pun harus mempersiapkan peralatan kecantikan salon yang selalu dibawa ketika berkegiatan di luar rumah. Kondisi ini merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh Nenti dan Akbar. Mengejar bel sekolah berdering, ia bergegas memacu sepeda motor untuk sampai ke sekolah luar biasa negeri Kota Sukabumi yang berjarak 5 km dari tempat tinggalnya. Nenti tak pernah menyangka anak pertamanya yang lahir pada 2009 silam adalah anak berkebutuhan khusus. Maulana Akbar dilahirkan dalam kondisi normal. Namun, pada usia 2 tahun setengah, perkembangan psikologis Akbar tak normal untuk anak seusianya. Nenti pun melakukan pemeriksaan ke dokter anak. Dokter anak itu menyampaikan vonis Akbar menderita spektrum autistik. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyekolahkan Akbar di sekolah khusus. Keseharian pembelajaran mulai dari pengenalan bahasa tubuh, menulis, hingga melakukan aktivitas sosial. Selain harus mengantar jemput anaknya, Nenti yang selalu berjuang untuk tumbuh kembang Akbar juga harus mencari nafkah untuk mencukupi ekonomi kehidupan sehari-hari. Memiliki keahlian di bidang kecantikan, dari salon kecil hingga salon keliling, dia lakukan untuk menyambung biaya hidup. Namun, kemanapun Nenti melangkah, ia tak pernah lepas dari kekhawatiran tentang Akbar. Tidak ada yang sanggup ketitipan Akbar. Jangankan orang lain, saudara sendiri juga kadang-kadang angkat tangan. Akbar ikut bersama saya kemanapun kegiatannya, apapun itu. Mau saya pergi pengajian, mau saya pergi seminar, mau saya pergi rapat, mau saya pergi ada prospek, kegiatan-kegiatan merias, apa kegiatan facial, apa kerimbat, apa potong rambut, jenis apapun itu, Akbar selalu mengikuti kegiatan saya. Kondisi Akbar yang tak mudah dimengerti dan seringkali memunculkan perlakuan buruk dari lingkungannya, cibiran hingga perlakuan kasar sering didapatkan. Namun air mata tak mau ditunjukkan Nenti di hadapan anaknya. Tentu saja dicaci. Ya saya nggak banyak bicara aja, langsung aja saya ambil anaknya, saya masuk ke rumah aja. Menangis deh di dalam rumah, mengadu kepada Allah. Memikul beban sulit yang harus ditanggung sendiri dalam menghidupi anak spektrum autis, serta untuk menutupi kebutuhan biaya hidup, tak dapat dilakukan oleh banyak orang. Nggak pernah memperlihatkan kesedihannya, nggak pernah itu, kecuali kalau misalkan berceritanya tuh langsung ke rumah gitu. Datang ke rumah tiba-tiba, J aku pengen dipeluk J gitu kan. Terus J aku gini-gini gitu. Jadi saya di situ hanya bisa mendengarkan aja gitu, nggak bisa ngasih solusi atau gimana gitu ya, ngedengerin. Mungkin itu yang bisa saya perbuat gitu. Bahwa Mama Akbar ini adalah single parent gitu. Tapi saking saya juga memuji ke Mama Akbar kok sekuat itu.
sampai dia mendidik, mencari biaya itu sendiri. Bat ya kemana ke sana kemari untuk menghidupi anak. Selama kurun waktu 10 tahun pengorbanannya, Nenti sebagai single parent merasa perjuangannya tetap belum cukup. Belum cukup. Malah sampai sekarang Akbar masih terapi obat. Akbar minum terapi obat seumur hidup. Karena dia menderita gejala epilepsi. Jadi Akbar terapi obat setiap harinya. Sehari 3 kali. Seumur hidup. Tidak bisa lepas. Kalau misalkan lepas, umur Akbar nggak ada. Perjuangan Nenti yang tak pernah patah arang untuk perkembangan Akbar kini berbuah hasil yang cukup membuat Nenti tersenyum. Ada perubahan. Dia sekarang itu ada kontak mata, belajarnya juga sudah terfokus. Kalau dulu itu waktu di sekolah swasta itu belum terfokus karena untuk sorot pandangan matanya juga masih ngawur gitu ya. Alhamdulillah kalau sekarang itu sudah ada kontak mata dengan guru gitu. Kemudian untuk akademiknya emang agak lambat juga. Kalau Akbar itu masih sekarang sudah, kalau dulu hanya bisa meniru. Nah, meniru itu menjiplak. Nah, sekarang itu sudah mulai lepas. Sudah agak bisa menulis, ada kata-katanya juga ada jawaban lah. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, ia tidak hanya mengurusi keluarga di keseharian. Nenti pun harus berbagi waktu menjadi komite di sekolah luar biasa dalam hal mencari donasi dan berbagi makanan untuk anak disabilitas. Melawan stigma buruk bagi anak penyandang disabilitas terkadang membutuhkan penyadaran khusus terhadap orang tua dan lingkungan untuk menerima kehadiran mereka. Peran seorang ibu untuk menciptakan kondisi lingkungan yang inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus menjadi tantangan tersendiri. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.